Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 7 saham dividen yang bisa rebound dengan akumulasi dari area low-nya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan melakukan screening dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, teman-teman bisa mendaftar dan juga mendownload dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi kita masuk ke preset screener. Di sini teman-teman bisa melakukan screening baik dari aspek fundamental seperti size atau market cap, lalu dari sisi valuasi, lalu dari income statement dan juga dari besaran dividennya. Sedangkan kita akan menggunakan aspek teknikal guys ya untuk melakukan screening. Di sini juga ada volume, lalu ada price performance, analis konsensus, foreign flow, bandarmologi, dan juga frekuensi. Nah, karena di sini kita mencari saham-saham yang sedang dalam akumulasi, maka kita akan gunakan big accumulation. Lalu di sini kita pun akan menambahkan guys ya beberapa financial column karena kita ingin melihat guys ya perkembangan harganya untuk hari ini. Jadi kita menggunakan one day price returns ya dalam persentasenya. Nah, di sini kita bisa melihat guys ya saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan kita pun akan menambahkan dari sisi kenaikan harganya itu di 1 minggu terakhir guys ya. Jadi kita ke price performance lalu kita tambahkan one week price returns. Teman-teman juga bisa menambahkan 1 bulan price returns, lalu ada 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun guys ya untuk pergerakan harga sahamnya. So, di 1 minggu terakhir ya, kita melihat ada beberapa saham yang sebelumnya ini sempat terkoreksi, bahkan turun sampai di area low-nya, dan per hari ini mulai mengalami kenaikan kembali alias bullish reversal. Jadi, saya sudah mendapatkan ya sekitar 7 saham yang cukup menarik, di mana saham-saham ini memiliki fundamental yang bagus, dan juga tentunya rutin bagi dividen. Dan yang terpenting adalah kita bisa beli saham-saham ini di harga yang cukup murah ketika harga sahamnya mulai naik dari level terendahnya. So, langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama adalah saham Sido. Nah, kemarin ini sebenarnya sudah masuk guys ya ke dalam screening kita dan hari ini ternyata benar-benar mengalami kenaikan 4,35%. Nah, kalau misal teman-teman tidak percaya silahkan dicek ya video kita kemarin. Kita kemarin itu sempat bahas saham Sido karena Sido ketika dia sideways guys ya dan masih close di harga yang sama ya untuk 11 November kemarin itu dia ada akumulasi, sehingga kita melihat ini juga tanda-tanda bullish reversalnya saham Sido. Dan ternyata hari ini benar-benar mengalami kenaikan ya, 4,35% di Rp600 per saham, tepat dengan support yang sempat kita buat ya guys ya. So, untuk saham Sido hari ini memang ada akumulasi, terutama dari CC, LG, dan juga BB. Jadi meskipun investor asingnya net sell, ini tidak menutup kesempatan untuk Sido ini bisa kembali naik dengan akumulasi. Jadi hari ini yang melakukan akumulasi adalah investor domestik. Ini juga sama ya dengan kemarin. Ketika Sido ini belum naik dan dia mulai sideways, maka ketika kita lihat ada akumulasi dan kita cek ternyata akumulasinya dari domestik, dan hari ini dia lanjut naik, maka seharusnya teman-teman sudah beli saham Sido gitu ya, di kisaran harga 570 sampai di closing hari ini di 600-an. Jadi teman-teman yang hari ini sudah ambil Sido ya silahkan lanjut di hold karena ini adalah saham bagus yang juga tentunya rutin bagi dividen. So, untuk saham Sido ini kita lihat akumulasinya cukup bagus ya, terutama dari LG dan juga CC. Dari LG 2,5 miliar dan CC 1,8 miliar. Dan tentunya kita melihat juga di tanggal 7 November ini ketika turun 2,6% ya, ini masih di zona oversold. Sedangkan ketika di tanggal 8 November mulai naik 2,6%. Dan kemarin ya tanggal 11 November dia sideways, ini sebenarnya saham Sido mulai naik dari zona oversold-nya. Jadi mulai naik dari zona jenuh jual dan hari ini bisa rebound kembali. Ya harapan kita sih semoga Sido bisa lanjut naik lagi ya sehingga teman-teman yang sudah ambil Sido di harga bawah bisa cuan lebih besar dari kenaikan harga sahamnya. So, untuk saham Sido kita masih masukkan Sido ke dalam watchlist dan teman-teman jika ingin trend following juga bisa sebenarnya ya. Kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah PTBA guys ya. So, PTBA kita lihat hari ini mulai mengalami kenaikan 3,61%
di Rp2.870 per saham. Dan jika teman-teman memang, melihat guys ya potensi dari saham PTBA ini, kita lihat memang PTBA ini kemarin itu sempat turun 1% dan dia bertahan di zona support MA 150-nya di 2.700-an. Dan hari ini ketika mulai naik ya di sekitar 2.780 sampai di 2.800-an, seharusnya teman-teman sudah mulai mencicil kembali saham PTBA. Jika teman-teman memang sedang mengincar saham bagus yang rutin dividen, maka PTBA menjadi salah satu saham yang mungkin ini akan menjadi saham yang bagus ya untuk dividen investing, setidaknya sampai di 2025 nanti. So, untuk PTBA memang ada beberapa sentimen positif guys ya, salah satunya adalah dari insentif dan juga dari MIP, di mana ini pastinya akan menguntungkan saham PTBA untuk kedepannya. Jadi PTBA hari ini ada akumulasi terutama dari CC dan juga AK guys ya. Dan kita lihat memang investor asing hari ini ada akumulasi di saham PTBA dengan net buy 2 miliaran. Lalu dari AK 6,4 miliar dan CC 6 miliar. Sedangkan sebagai top seller dari asing ya, hari ini ada BK dan juga ZP. So, memang net buy 2 miliar dari investor asing dan mayoritas memang melakukan akumulasi untuk saham PTBA. Jadi PTBA masih cukup worth it ya, karena kita melihat untuk dividend yield-nya tergantung di PR-nya nanti. Kalau misalkan di PR 75%, berarti dividend yield-nya ya kisaran 10% lah di harga saat ini ya. Bisa lebih, bahkan mungkin bisa 11% jika teman-teman dapat harga yang lebih murah. Sedangkan jika di PR 100% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, maka ada potensi PTBA bisa bagi dividen dengan yield sekitar 13% gitu ya. 13% itu bisa lebih tergantung ya average teman-teman. Jika teman-teman punya average yang lebih rendah, maka dividen yield-nya juga lebih tinggi lagi. Nah ini kita buy di harga murah, ya harapannya sih bisa naik ya guys ya. Either itu di window dressing di bulan Desember atau nanti ketika pembagian dividen. Selanjutnya yang hari ini cukup menarik ya adalah ASA guys. Untuk ASA ini kan sempat naik ya dari zona sideways-nya di kisaran 740, 750 dan sempat mengalami kenaikan sampai di 820-an. Dan ternyata ASA mulai turun kembali ya. Ketika IHSG turun, ASA juga ikut turun sampai di Rp715 per saham dan hari ini mulai naik 4,11% dengan akumulasi. So, ketika ASA turun, dia juga mencatatkan oversold alias jenuh jual. Sehingga ketika mulai sideways dan oversold-nya mulai naik, maka ini adalah tanda-tanda bullish reversal juga untuk saham ASA. Dan hari ini juga bisa naik dengan akumulasi. Terutama dari RXOD, PD, dan juga XL, ini kemungkinan adalah investor domestik ya guys ya, yang melakukan akumulasinya. Sedangkan asing masih ada net sell 473 juta. So, untuk saham ASA kita akan masukkan juga dan kita akan pantau, kita akan masukkan ke dalam watchlist ya untuk saham yang berpotensi lanjut naik lagi, terutama untuk besok guys ya, besok itu Rabu ya, 13 November 2024. Selanjutnya yang kita lihat cukup menarik juga adalah Era Jaya guys. Untuk saham Era, hari ini naik 2,4% di Rp424 per saham. Kemarin sempat tembus ya di bawah support MA 150. Hari ini mulai naik lagi dan berhasil breakout. So, untuk Era Jaya kita lihat juga dia berada di zona oversold dan wajar ya mengalami kenaikan. Karena ketika oversold atau jenuh jual, maka itu adalah saatnya kita pantau saham-saham yang sudah berada di zona oversold. Lalu kita tinggal menunggu, reversalnya aja, kita tinggal menunggu kenaikan harga dan ketika kita review ya guys ya, ketika, marketnya sudah close, maka apakah kita melihat adanya akumulasi atau tidak. Ya kalau misal sudah ada yang akumulasi, maka itu adalah tanda kedua dari bullish reversalnya sebuah saham. So untuk Era kita lihat ada akumulasi, terutama dari BK, ZP, YU, dan juga YJ, memang ini mayoritas dari investor asing ya yang melakukan akumulasi, sehingga hari ini di saham Era Jaya itu ada net buy 558 juta ya guys ya dari investor asingnya. So ini saham yang menurut saya cukup menarik guys ya. Tapi kalau misal teman-teman ada saham lain yang lebih menarik boleh tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita akan coba pantau juga. Selanjutnya adalah saham ITMG. Nah, ITMG ini dia sudah rilis ya kuartal 3-nya dan ternyata hasilnya itu sangat bagus ya guys ya, secara year on year naik, secara kuartalan juga naik. Jadi hari ini baru mengalami kenaikan sekitar 2,19% dan saya rasa ITMG masih punya peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Karena hari ini ada volume breakout juga.
So, untuk ITMG ketika dia turun ya di 31 Oktober sampai di 25 ribuan, sebelum harga sahamnya mengalami kenaikan dan sideways, kita lihat ITMG juga sempat oversold alias jenuh jual. Dan hari ini ITMG ada akumulasi terutama dari KZRF, LG, ZP dan juga BQ. Ini adalah investor asing yang melakukan net buy dengan total 12,2 miliar untuk hari ini guys ya. Hari ini Selasa tanggal 11 November 2024. Selanjutnya adalah Pegas ya, di mana Pegas hari ini juga naik 2% di Rp1.525 per saham dan memang kemarin itu mantul di zona supportnya ya di 1490-an. So untuk saham Pegas kita lihat ada akumulasi terutama dari AG, RXZP dan ada net buy juga nih dari asingnya sebesar 24,5 miliar. Jadi apakah Pegas bisa lanjut naik lagi dari zona sideways-nya ini? Saya rasa kemungkinannya cukup besar ya untuk Pegas bisa rebound kembali. Untuk Pegas ini memang masih ada beberapa sentimen yang sebenarnya bisa memberatkan Pegas, tapi sejauh ini kita lihat memang tidak terlalu berpengaruh ya terhadap kinerja perusahaan Pegas itu sendiri. Jadi memang masih ada sedikit permasalahan ya dengan Gunvor Singapura dan teman-teman bisa baca-baca terkait permasalahan tersebut melalui, Google juga ada, di aplikasi Stockbit juga ada sebenarnya. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham TBLA guys ya. Untuk saham TBLA ini masih, memiliki, valuasi yang murah, tapi memang liabilitasnya sudah cukup tinggi. Dan kita lihat saham, CPO yang belum mengalami kenaikan, itu ya tinggal TBLA ini ya, mungkin ada beberapa saham lainnya ya yang belum naik tinggi, tapi secara upside memang kita lihat TBLA ini juga cukup menarik. Hari ini mulai naik 2,19% di Rp700 per saham, dan untuk, TBLA besok itu akan ada ex-date dividend. Kemungkinan ini adalah dividen interim ya, karena sebelumnya TBLA itu dia bagi dividen final di 25 Juni 2024. Untuk dividen, interimnya TBLA, ini sebesar Rp35 per saham dengan, ex date di 13 November besok ya. Jadi teman-teman yang, mau mendapatkan dividen interim, ya hari ini terakhir belinya. So, untuk TBLA hari ini ternyata ada akumulasi ya, terutama dari SQ, CCCP, dan juga KZ, dan investor asing juga ada akumulasi dengan net buy 581 juta gitu ya. Jadi untuk TBLA kita akan lihat besok ya, karena hari ini dan di tanggal, kita coba cek ya, 4 November, lalu kita lihat juga di tanggal 30 Oktober itu sebenarnya ada akumulasi. Dan 2 hari terakhir ini kita lihat ada volume breakout ya di TBLA ini dan juga dia masih berada di zona oversold. Jadi, saya rasa jika besok memang turun ya karena dividend trap, itu menjadi kesempatan ya untuk teman-teman mungkin yang belum punya saham CPO untuk bisa coba, melihat dan juga silahkan dianalisa kembali ya untuk TBLA-nya. Jadi, apakah teman-teman masih memegang saham-saham CPO yang mungkin ya sudah naik tinggi seperti LSIP, lalu ada TAPG, DSNG gitu ya? Karena kita lihat memang banyak sekali ya saham CPO yang mengalami kenaikan sangat tinggi dikarenakan imbas dari sentimen positif kenaikan harga CPO itu sendiri. So, untuk saham-saham yang tadi sudah kita bahas ya, seperti TBLA, lalu ada Pegas, ITMG, Era Jaya, ASA, lalu ada PTBA, dan juga saham SIDO. Menurut teman-teman, saham mana nih yang lebih menarik ya untuk teman-teman buy and hold ya setidaknya sampai next dividend atau sampai window dressing nanti, dan yang kita harapkan juga adalah kenaikan dari harga sahamnya. Sehingga kita bisa mendapatkan cuan dari dividen plus capital gain-nya. Jadi cuan double gitu ya. Oke guys, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dan juga mendownload Stockbit Sekuritas dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan tentunya saya rasa memang Stockbit menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga trading. So, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.